Ada budak perempuan sholat, kemudian dia dibilang oleh tuannya, kamu merdeka. Kenapa batal sholatnya? Karena batas auratnya menjadi berbeda. Budak perempuan batas auratnya adalah dari pusat sampai lutut. Tapi kalau perempuan merdeka, batasan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Dia sholat tadi apa? Nggak pakai baju, ke yoyo sudah kerja. Ya sudah, kalau kamu memang anti dengan Islam karena menganggap Islam itu sebagai jalan hidup impor, gitu ya. Nah, Islam itu jalan hidup impor. Memangnya Hindu itu ndak impor? Dia kan seolah-olah ingin menghilangkan bekas Islam kemudian kembali pada Hindu. Memangnya Hindu itu ndak impor? Hindu itu impor. Asli Indonesia itu seperti apa? Mentawai itu asli Indonesia. Dayak, animisme itu asli Indonesia. Pakai baju enggak? Anda buka baju. Nah, kalau ya kebalik mana Indonesia asli ya enggak? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah tuntaskan ya tentang masalah yamin, masalah dakwah, masalah syuhud, bayinah. Pokoknya masalah peradilan kita close, selesai. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru yaitu al-'itqu atau masalah memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Al-'itqu itu artinya merdeka ya. Bebas. Itqu itu artinya bebas. Itu disebut situ. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-'itqu lughatan al-istiqlalu. Al-itqu bebas, lughatan secara bahasa al-istiqlal. Istiqlal artinya merdeka. Masjid Istiqlal, apa arti Masjid Istiqlal? Masjid merdeka. Hanya dijadikan masjid nasional, enak. Kalau Masjid Istiqlal di Payakumbuh apa artinya? Ya, ta'asian ya, niru Masjid Istiqlal. Merdeka. Bukan artinya merdeka untuk tidak sholat ya. Merdeka untuk tidak sholat. Kan itu. Nah, Masjid Istiqlal itu apa? Kita merdeka dari penjajah. Penjajah itu membatas-batasi kita beribadah. Nah, sekarang bebas kita beribadah. Jadi kalau ada orang masih bilang bahwasanya Indonesia ini bukan negara muslim, itu buta sejarah. Ya, di Indonesia ini ada MTQ, nah, Musabakah Tilawatil Quran. Ada di Indonesia Musabakah Tilawatil Injil, kan ada. Musabakah Tilawatil. Ya, Musabakah Tilawatil Bible. Ada. Nah, itu. Ya, orang Islam sendiri yang tertipu jadinya enak. Orang Islam sendiri yang bilang ingin mengikis sisa-sisa keislaman di Indonesia. Enggak boleh. Jangan lupa sejarah ya. Pejuang kita ini muslim semua. Merdeka atau mati, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Ya, dengan gerakan, dengan takbir kita ini menggerakkan perjuangan kemerdekaan, itu takbir ya. Mohon maaf ya, bukan dengan haleluya ya. Dengan takbir nih. Ada. Ketika Belanda sudah terusir, kemana mereka pergi? Papua kan? Kan itu. Ada Republik Indonesia Serikat. Papua itu agamanya apa? Nah, kalau main-main itu ya dibilang dulu apa? Ubahlah 7 kata di sila pertama. Kenapa? Karena nanti orang-orang di Bali, orang-orang di Indonesia Timur nggak mau bergabung dengan Indonesia. Kalau dibuat kewajiban menjalankan perintah Islam bagi pemeluknya, nggak mau mereka gabung dengan Indonesia. Nyatanya setelah diubah 7 kata itu, duduk juga Belanda di Papua enak. Ini Papua Barat. Ada peperangan-peperangan yang dilakukan dulu oleh Soekarno untuk merebut kembali Papua Barat. Diubah Indonesia bukan NKRI, diubah jadi Republik Indonesia Serikat, kan ada. Ya, seperti itu dulu. Itu alasan-alasan. Makanya orang Islam jangan terbawa pula. Orang Islam banyak loh jenisnya gini. Ada orang Islam yang sekuler, ada pula orang Islam yang rahayu sekarang ya. Nah, rahayu itu budaya-budaya aja. Enggak. Salam kesejahteraan, namo budaya. Inilah identitas Indonesia yang asli. Ya, kalau di Jawa terasa tuh ya. Identitas Indonesia yang asli. Kita kan canda ya kalau nemu orang seperti itu ya sudah. Kalau kamu memang anti dengan Islam karena menganggap Islam itu sebagai jalan hidup impor gitu ya. Nah, Islam itu jalan hidup impor. Memangnya Hindu itu enggak impor? Dia kan seolah-olah ingin menghilangkan bekas Islam kemudian kembali pada Hindu. Memangnya Hindu itu enggak impor? Hindu itu impor. Asli Indonesia itu seperti apa? Mentawai itu asli Indonesia. Dayak, animisme itu asli Indonesia. Pakai baju enggak? Anda buka baju.
Nah, kalau ya kebalik mana Indonesia asli ya enggak. Itu aneh-aneh orang itu tipak nak lama dinyo saja. Mau ateis, ateis saja ya enggak, tapi jangan sok-sok bawa-bawa, jangan anti Islam dengan mengatakan nah, kita jangan bawa-bawa Islam. Islam itu adalah ajaran impor. Seolah-olah Hindu bukan ajaran impor, itu impor semua itu. Ya, tidak semua yang impor itu buruk ya. Tidak semua yang impor itu buruk. Tidak semua yang asli juga baik. Ya, standar kita bukan impor ataupun produk asli. Standar kita baik buruk. Lanjut. Wa syar'an, dan secara syara, izalatur riqqi an adamiyyin. Izalatu menghilangkan, ar-riqqi sifat budak, status budak. Menghilangkan status budak an adamiyyin, dari seorang manusia. Adami artinya anak Adam. Ini susah juga ya kalau orang pendukung teori evolusi, berarti bukan adami, khirdi. Anak cucu monyet. Adami kan anak cucu Adam. Adam ini nisbat pada Adam. Monyet bahasa Arabnya apa? Kirdun ya. Coba. La ila malikin. Ya, ini tidak perlu sebenarnya. Tidak kepada pemilik, maksudnya pemilik baru. Maksudnya bukan saya hilangkan status budak kamu dari saya, tapi kamu jadi budak orang lain. Itu tidak merdekakan namanya itu ya. Itu namanya memindah milikkan. Ya, bukan kepada pemilik yang baru maksudnya. La ila malikin. Jadi kita hilangkan status budaknya secara mutlak. Kalau dihilangkan status budak kepada pemilik lain itu ya dari mulut harimau ke mulut buaya jadinya. Terus taqarruban ilallahi ta'ala. Taqarruban untuk mendekatkan diri ilallah, kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk amal yang paling besar pahalanya ya, memerdekakan budak. Tapi perlu kita perhatikan, budak yang akan dimerdekakan itu memang budak yang siap untuk dimerdekakan. Budak yang tidak siap untuk dimerdekakan, kita merdekakan bisa jadi dosa. Ya, dia udah lumpuh, tidak bisa gerak lagi. Wah, kamu merdeka. Carilah makan surang lah, cerita. Ini lah lumpuh, enak. Ini lah gaek. Terus, arkanul itqi, rukun-rukun memerdekakan budak. Arkanul itqi thalathatun, rukun-rukun memerdekakan budak ada 3. 1, atiq. Atiq artinya orang bebas atau orang yang akan dibebaskan. Kalau ada perempuan namanya Atika. Atika itu asal katanya atiqah. Atiqah itu apa artinya? Ya, perempuan yang bebas dari neraka. Nah, para ulama menaruh bab itik al-itqu ini di akhir. Kenapa? Karena doa. Fikih dimulai dengan taharah, ditutup dengan al-itqu. Dimulai dengan suci, ditutup dengan merdeka. Merdeka dari api neraka. Itu sebenarnya filosofi penyusunan fikih ya. Atiq, orang yang dimerdekakan. Wa mu'tiqun, dan orang yang memerdekakan. Wa sighatun, dan lafaz. Sighat. Terkait masalah budak itu juga perlu diperhatikan ya. Misalkan budak perempuan dimerdekakan, maka walinya adalah mu'tiq ya. Walinya mu'tiq. Orang yang memerdekakan itu jadi walinya. Makanya dalam waris dia tetap menjadi asabah ya. Seorang budak merdeka, kemudian dia mati, tidak punya ahli waris. Siapa yang mewarisi? Orang yang memerdekakannya. Ini tidak lapih saja dong. Ya, sudah merdekakan lapih, tidak seperti itu. Oh, dia cali-cali aja. Iya, jadi kerabat terdekat. Ya. Ya, mu'tiq atau mu'tiqah. Ya, mu'tiq atau mu'tiqah. Terus syarat atiq, syarat orang yang dimerdekakan itu apa? An la yata'allaqu bihi haqqun lazimun ghairu itqin yamna'u bai'ahu.
bahwa tidak berkait dengan dirinya, la yata'allaqu, tidak berkait dengan dirinya, hakun lazimun, kewajiban yang wajib, kewajiban yang pasti. Hakun di situ jangan hak diterjemahkan ya, tapi kewajiban. Kewajiban yang bagaimana? Lazim, yang harus. Kewajiban yang harus. Ya. Ghairu itqin, selain memerdekakan. Hak yang bagaimana? Kewajiban yang bagaimana? Kewajiban tadi yamna'u bai'uhu. Mencegah hak tadi, kewajiban tadi bai'uhu, bai'ahu. Hak tadi, kewajiban tadi mencegah menjualnya, tidak boleh kita jual. Contohnya dia ada utang, atau dia merusak barang orang lain, atau dia membunuh orang lain, contoh. Nah, budak yang membunuh tidak boleh dijual. Diselesaikan dulu kasusnya itu. Yang dia bunuh misalkan apa? Manusia, ya udah kisos. Yang dia bunuh apa? Hewan, ya sudah diselesaikan dulu oleh tuannya, baru boleh dijual. Nah, pokoknya tidak ada penghalang lah. Terus syurutul mu'tiqi khamsatun. Syarat mu'tiq, syarat orang yang memerdekakan khamsatun, 5. Ayyakuna malikan lirraqabah. Ayyakuna, bahwa adalah dia malikan, pemilik, lirraqabah, bagi budak. Dia pemilik budak. Ada cara memerdekakan budak yang agak aneh. Pergi dia ke pasar budak. Pergi dia ke pasar budak. Kemudian dia tidak punya budak. Dia bilang kepada penjual budak, saya siang hari bulan Ramadan berhubungan badan. Nah sekarang, nih pegang duit saya, aktif li, ya merdekakan untukku salah satu budak kamu yang memenuhi syarat. Dia kasih duit, merdekakan untukku budak kamu yang memenuhi syarat. Itu boleh. Sebenarnya dalam akad seperti itu ada 2 akad. Satu, dia membeli budak, yang kedua dia merdekakan. Ya. Jadi masuk syarat juga itu. Walaupun akadnya cuma 1 kali ya. A'tiq li rakabatan. Merdekakan untukku seorang budak. Wa ayyakuna jaizat tasarrufi, dan bahwa adalah dia jaiza, boleh tasarruf, boleh bertransaksi. Berarti dia bukan mahjur atau orang yang dipasung, orang yang asetnya dibekukan. Enggak, dia orang yang bebas bertransaksi sendiri. Bukan orang pikun, bukan orang bodoh. Wa ayyakuna ahlan littabarru'i, dan bahwa adalah dia ahlan, bisa, ahli, berhak, littabarru'i, untuk berbuat baik. Tabarru' itu artinya berbuat baik. Sama dengan yang tadi sebenarnya ya. Berarti dia bukan orang pikun, bukan orang bodoh. Saya ingat dulu di SD ada anak kelas 1, anak kelas 1 ini bodoh tapi jajannya besar ya nak, dipalu-halu dia bang kelas ya. Ada tuh. Dia bodoh, duitnya banyak. Nah, oleh abang kelas dipalu-halu, awak bali kau nah, kau lama kau cik. Bali dua. Apik lah cik nak. Abang kelasnya bukan saya yang jelas ya, suuzon lah. Kacau tuh. Saya lihat, ya. Saya lihat yang seperti itu kawan kelas saya, kok jahat dia sama adik kelas nih gitu. Saya mikirnya seperti itu, jahat apa jaga gitu. Kacau. Terus wa ayyakuna ahlan lil wala, bahwa adalah dia ahli untuk jadi wali. Nah, ini juga. Kan dia bisa jadi wali, berarti dia harus orang merdeka full ya. Dia bisa jadi wali. Berarti enggak boleh anak-anak, enggak boleh orang pikun. Dia bisa jadi wali. Wa ayyakuna mukhtaran, adalah dia mukhtaran, atas pilihan sendiri. Mukhtar itu artinya tidak terpaksa. Atas pilihan sendiri. Syartu sighatil itqi, syarat lafaz memerdekakan. Syarat lafaz memerdekakan. Lafzun yush'iru bihi, lafaz yang mengesankan dengannya, memberikan kesan memerdekakan dah jadi. Kamu merdeka.
atau dikasih token lambang kemerdekaan dia. Ya, kalau di film Harry Potter si Dobby itu ya enggak, ya dikasih kaos kaki. Itu contoh cara memerdekakan peri rumah, dikasih kaos kaki. Tapi ini mesti ada lafaz, enggak cukup dengan dikasih kaos kaki saja. Itu balik ke kaidah ya, al-adatu muhakkamah. Kalau mu'tamad mazhab Syafi'i kan adat, walaupun kuat adat tuh, lafaz enggak bisa digantikan dengan adat. Mu'tamad mazhab Syafi'i. Sekuat apapun uruf, sekuat apapun adat, lafaz tidak bisa digantikan. Makanya andai ada orang yang memegang gadai itu, pegang gadai. Ya, saya pinjamkan kepada kamu duit 100 juta dengan syarat saya pegang. Walaupun dalam prakteknya memegang ini artinya kan memakai. Kalau dalam lafaz saya pinjamkan kepada kamu 100 juta dengan syarat saya pakai tanah kamu, itu riba. Tapi kalau lafaznya saya pinjamkan pada kamu 100 juta dengan syarat saya pegang tanah kamu, tidak jadi riba. Walaupun ujungnya dia pakai. Kalau dalam akad yang pertama dengan syarat saya pakai tanah kamu, itu akadnya riba. Kalau dengan yang kedua, saya pegang tanah kamu, ternyata dia pakai, itu namanya ghasab. Sama-sama haram, ya sama-sama haram. Dua-duanya sama-sama haram. Tapi namanya beda ya. Satu riba, satu ghasab. Ya. Ya sama-sama dosa juga. Tapi penyelesaiannya tentu berbeda. Penyelesaian riba dengan penyelesaian ghasab tentu berbeda. Ya. Ya. Ini pindahan lagi gitu. Maksudnya itu dulu kan setelah 10 tahun misalnya tuh kan tadi manfaatkan tanah. Jadi dia kami yang memanfaatkan supaya kami bisa nyicil. Iya. Bisa, memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, ya. Harusnya seperti itu. Bahkan 10 tahun orang ini memanfaatkan, dia mesti bayar sewa kan. Namanya gosok, ya enggak? Ya, dihitung sewa atau direlakan boleh juga. Nah, dia rela orang nih. Awak dulu melakukan akad nih karena kita bodoh. Kini awak cari solusi namanya suluh. Caranya solusi ke tanah. Ya, apa memanfaatkan sama 10 tahun, ambo memang mengizinkan. Kan ya, memang diizinkan. Ya, tapi awak kan sama-sama bodoh. Caranya. Caranya bisa jadi ambil saja upah bakar lahan selama 10 tahun kau 5 juta, kau contoh. Dia ambil 5 juta. Di 1 tahun disewa 500.000 contoh kan. Kamu kok iya berarti pagang kau memang hanya menggadaikan. Ya, memegang itu kan cuma memegang, gadai. Ya, habas, jaminan saja. Tapi si pengguna pinjaman, si pengguna gadai itu meminta tanah itu untuk dimanfaatkan menyicil hutang itu. Memang punya dia. Iya, tapi kan dia lagi gadai. Seharusnya kan sama-sama tidak boleh memanfaatkan. Harusnya asal izin boleh. Yang memegang, yo, asal izin boleh. Sebenarnya yang memberi pinjaman juga boleh memanfaatkan asal ada izin, kan itu yang kita sampaikan. Ya izin sebenarnya. Tapi izin bagi si pemberi pinjaman tidak boleh berkaitan dengan akad, di luar akad. Harus di luar akad. Ayo, lihat kompensasi. Betul. Boleh sewa, boleh pinjam. Kan kurang. Iya. Itulah. Jadi banyak kasus sekarang bukan cuma yang meminjam duit yang rugi sebenarnya, yang meminjamkan duit juga banyak rugi. Kadang-kadang sawahnya satu tapi hutangnya ditambah. Ada juga yang seperti itu. Hutang ditambah. Ya lebih inilah. Pas suruh mana bui hendak mahana berata bui kok berame ke itu yang seperti itu kita temukan ya. Kalau yang itu Hah? Misalnya saking dalamnya misalkan gadai gitu ya. Tapi si tak ada mau yang Nambus saya jual tanah tuh. Kalau kurang berarti masih butang. Jual ke orang lain. Boleh lah. Iya memang tujuan gadai kan itu ya. Tujuan gadai kan memang itu. Kalau kurang nilainya ya itulah. Nanti masih berhutang. Ya kasus. Coba solusinya Ustaz. Ya jangan gadai-gadai. Repot. Belanja apa?
Ya enggak masalah ya. Enggak masalah ya. Wak kan nuka pitih ketik ke kadai orang, sagana nuka. Sama aja itu. Ketik-ketik, ketik baru lanjut dulu. Itu di luar ya. Akadnya dua tuh. Akadnya dua. Satu tabarruk namanya. Dia baik orangnya. Boleh nukar duit. Saya setiap lebaran nukar duit ke bank ya. Tidak ada riba. Ya kita kasih 1 juta, dia kasih juga 1 juta. Mau beli baterai kapas. Iya. Sama harganya ya. 10.000, 10.000. Sekarang materai 6.000 tidak ada lagi ya. Iya. Oke. Yuk. Tahalo bedanya terus tangan bamatrai jinda. Di negara. Kalau notaris kan jelas ada saksi. Nah, materai ini ya beda. Terus. Suratul Itqi, bentuk memerdekakan budak. Suratul Itqi ayyaqula Zaidun, bahwa berkata Zaidun li abdihi, bagi hambanya. U'tiquka. U'tiquka. Ini sebenarnya bukan u'tiquka, a'taqtuka kan? Ada ta sebelum kaf kan? Ada ya? Ya, itu lebih bagus. Ini salah nih berarti. Ini lupa ta-nya di sini. Dia mesti pakai fi'il madhi itu. A'taqtuka, saya merdekakan kamu. Bahwa berkata Zaid bagi hambanya, a'taqtuka, saya merdekakan kamu. Au harrartuka, saya bebaskan kamu. Harrar. Ya, makanya merdeka itu. Ya, ini au atau lafaz lain. Kan lafaz yang semakna. Au anta hurun, atau kamu merdeka. Boleh. Au anta atiqun, atau kamu merdeka. Kamu terbebas. Boleh. Nah, ini teka-teki dulu. Saya di Mesir agak sakit hati pada senior. Ada orang salat. Ada orang salat. Kemudian ketika dia salat, ada orang yang sedang tidak salat ngomong. Gara-gara orang yang tidak salat ini ngomong, batallah salat orang tadi. Apa jawabannya kira-kira? Yang salat budak. Itu yang dia buat. Saya buat kemungkinan. Ada orang salat, di punggungnya ada tai cicak, saya bilang. Kemudian orang yang tidak salat dia bilang, punggung kamu ada cicak. Batal salatnya langsung. Kenapa? Karena batal salat bukan karena najis, tapi saat dia tahu ada, ya kan? Batal salat itu ketika ada najis atau saat dia tahu ada najis? Saat dia tahu ada najis. Tunjuk tangan saya lagi apa? Ketika dia sholat, dia ngomong, punggung kamu kelihatan. Punggung sebelah ke Sarawak. Batal langsung sholatnya. Nah, nyata jawabannya apa? Ada budak perempuan sholat, kemudian dia dibilang oleh tuannya, kamu merdeka. Kenapa batal sholatnya? Karena batas auratnya menjadi berbeda. Budak perempuan batas auratnya adalah dari pusat sampai lutut. Tapi kalau perempuan merdeka, batasan auratnya seluruh tubuh, kecuali wajah dan tangan. Dia sholat tadi apa? Nggak pakai baju, angke yoyo lah kerja. Kasih. Aduh, kaji. Ya logis. Tapi kan yang kita jawab tadi juga nggak salah, gitu ya. Ya salah langsung saja. Aneh. Bukan pertanyaan yang saya maksud. Itu bukan jawaban yang saya inginkan kan jadi aja. Nah, itulah jawabannya. Perempuan budak sholat, dia cuma pakai kain sarung, nutup pusat sampai lutut. Sah sholatnya, sah. Karena memang aurat perempuan budak itu. Kemudian dikatakan oleh tuannya, kamu merdeka. Otomatis auratnya jadi seluruh tubuh, kecuali wajah dan tangan. Tapi yang menampak orang yang sedang sholat kejadian najis, menyediakan. Iya ya. Lah, itu mungkin masuknya ke amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Sama aja orang nampaknya sedang minum bulan puasa. Wah kira-kira. Wah kecean enggak orang? Biarkan kan? Ya. Itu husnuzon rasa suuzon. Ya sama dengan ini. Kalau najis itu sampaikan. Ya. Walaupun dia sedang sholat. Apalagi imam. Sampaikan. Ya, mesti disampaikan. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar atau dikode. Ya, bagaimana caranya pokoknya disampaikan. Contohnya ada orang salah kiblat, kan bisa jadi ya. Kita nampak orang tapi dia salah kiblat. Kiblat itu kan juga syarat salat. Saya pernah tuh salat salah kiblat. Tabali ya, diputanya deh kawan.
Ya. dibantu putar. Nah, dibantunya putar, diarahkan ke kiblat yang benar. Tahu saya di rumah, hah? Jadi Enggak banyak batal. 180 kan banyak. Ah, iya. Istri itu, jadi di rumah di kampung itu kiblatnya miring ke kanan, sedangkan di peto miring ke kiri. Pas di rumah miring ke kiri juga dia. Ah, pas sholat dia digeser di ibu. Ya enggak masalah. Tapi kalau telah berijtihad dengan pengukuran kompas yang awal, Ya, setelah diukur kembali, enggak, ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Ijtihad hanya bisa dibatalkan dengan yakin. Ya. Contohnya apa? Contohnya dia sholat di Makkah, di kota Makkah. Dia anggap ini arah kiblat. Terjadi gempa. Pas dia sholat, terjadi gempa. Runtuh dinding yang satu. Nampak Ka'bah. Kira Ka'bah risiko. Jadi enak. boleh dia putar sebenarnya. Enggak, semua sholatnya batal. Semua sholat yang dia lakukan ke arah sini, semuanya batal. Kenapa? Karena sholat yang dia lakukan selama ini, zon. Sekarang batal semuanya gara-gara yakin. Tapi kalau kita beda kiblat masjid, selama ini kita ngadap sini, itu zon. Ya, semuanya zon. Hasil hisab yang baru itu juga zon, hasil hisab yang lama itu juga zon. Zon tidak saling membatalkan. Lah, itulah kaji kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.